Dari pernyataan Fahru Rozi, kita menjadi paham bahwa pengurus PBNU sama sekali tidak peduli terhadap kerusakan yang timbul di muka bumi akibat klaim sebagai keturunan Nabi. Silakan aja mau berpendapat begitu, tapi saya bilang jangan bawa-bawa nama NU. NU tidak terlibat dengan polemik ini. Ini murni polemik Pak Imad. Kalau Pak Imad mau geger sama RA apa, jangan bawa-bawa nama NU. Ya. Kemudian menggeneralisir semua orang menjadi jelek itu loh. Saya melihat banyak sebetulnya habaib yang jadi jenderal, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha yang bekerja baik-baik. Tapi kan yang dikesankan itu yang dawir, yang merkosa, memalsu makam. Emang siapa apa semua Habib? Tunjuk aja siapa yang malsu, ya itu urus. Siapa yang merkosa itu tangkap. Jangan kemudian semua Habib itu seakan-akan semua Habib itu pemerkosa, semuanya pemalsu makam, semuanya anti penjajah. Ini apa? Itu kan sudah nggak benar gitu loh, nggak ada kaitannya dengan nasab gitu loh. Dari sekian panjang perdebatan Ketua PBNU Gus Fahrur Rozi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, ada satu pernyataan Gus Fahrur yang ingin kita soroti dengan tajam, di mana dia mengatakan bahwa kelakuan bejat kaum Habib sama sekali tidak ada kaitannya dengan nasab mereka, sehingga dia meminta agar Kiai Imad berfokus saja dengan kajiannya dan tidak perlu membongkar semua kelakuan bejat kaum Habib di hadapan umat Islam bangsa Nusantara. Pernyataan inilah yang ingin kita soroti dengan sangat keras, mengingat sudah sejak lama kita bersuara tentang ini semua. Namun para kiai dan para petinggi PBNU sama sekali tidak mau mendengarnya, padahal mereka semualah yang seharusnya bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ada. Jika kelakuan bejat sebagian besar kaum Habib dikatakan tidak ada kaitannya dengan nasab mereka, maka bagi kita, justru karena nasabnya lah yang pada akhirnya membuat sebagian besar dari golongan mereka menjadi manusia-manusia jumawa, membodohi umat manusia supaya bisa hidup layaknya raja, dengan mewajibkan dan memaksa orang lain agar memuliakannya dengan dalih bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Bahkan memanfaatkan statusnya yang katanya adalah zuriat Rasulillah untuk menggerakkan umat Islam demi kepentingan mereka, termasuk memprovokasi massa agar memusuhi pemimpinnya, yang sudah tentu tujuan mereka adalah untuk mengambil alih kekuasaan agar negeri ini bisa dikuasai oleh gerombolannya. Jika dikatakan nasab kaum Habib tidak ada kaitannya dengan kelakuan bejat oknum-oknumnya, maka ingatlah, Rizik Syihab dan gerombolan para Habib pernah hampir saja membuat keos negara dengan menggerakkan jutaan umat manusia, dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan jika Rizik dan gerombolan Habib tidak diakui sebagai zuriat Rasulillah, apalagi mereka hanyalah warga keturunan pendatang di bumi Nusantara. Tidak bisakah kalian membuka mata lebar-lebar, wahai orang-orang yang mengaku sebagai kiai dan ulama, bahwa daya rusak yang timbul akibat pengakuan kalian terhadap nasab Habib sungguh telah nampak di mana-mana? Sebab pengakuan kalian bahwa kaum Habib adalah zuriat Rasulillah, umat Islam akhirnya sangat mudah terpengaruh gerakan berbahaya Rizik Syihab untuk memusuhi pemerintah yang sah. Umat Islam juga membenarkan dan bahkan mengikuti segala tindak tanduk Bahar Smith yang dalam setiap ceramahnya selalu mengumbar permusuhan dengan pihak manapun yang tidak ia suka. Lutfi bin Yahya yang memalsukan makam dan nasab Panglima Perang Kesultanan Jogja pun dibela oleh sebagian besar umat Islam dengan begitu membabi buta, menuduh kita sedang memfitnahnya. Padahal segala bukti, data dan fakta sejarah sudah ditunjukkan bahwa orang yang dipalsukan makam beserta nasabnya oleh Lutfi bin Yahya bukanlah orang Yaman dan bukan pula leluhurnya, melainkan beliau adalah putra asli Nusantara, putra Tumenggung Joyoningrat, cucu penguasa Kesultanan Ngayogyakarta. Dan masih sangat banyak kejahatan-kejahatan lainnya yang daya rusaknya sungguh sangat dahsyat akibat pengakuan kalian terhadap golongan mereka sebagai zuriat Rasulillah, termasuk hegemoni terhadap kaum pribumi Nusantara yang dianggap sebagai warga agama dengan kasta yang rendah di bawah golongan mereka. Maka jika Fahru Rozi menyudutkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, menganggap Kiai Imad memframing buruk dan merendahkan kaum Habib keturunan Ubaidillah, lalu butakah mata dia sehingga tidak bisa melihat bahwa hampir sebagian besar kaum Habib justru sudah sejak lama melakukan itu semua terhadap para kiai dan ulama Nusantara. Yang menjadi persoalan dari Dr. Fahrur di sana menyampaikan ekses dari Kiai Imad, tetapi Dr. Fahrur di sana tidak menyampaikan ekses dari arogansi kenasaban. Jadi seakan-akan tidak seimbang. Gara-gara mereka mengklaim diri
sebagai keturunan Nabi Habib gitu ya. Mereka kemudian mengkapitalisasi itu semua digunakan untuk kepentingan-kepentingan pragmatis, baik ekonomi, sosial maupun politik. Sebagai seorang bapak saya katakan, Dr. Fakhrur itu kan meskipun mewakili pribadi, meskipun sebagai pribadi tidak mewakili PBNU, tapi kan background PBNU itu kan seharusnya menjadikan kebapakan beliau untuk lebih arif dan memiliki wisdom dalam resolusi konflik dalam konteks ini. Tetapi di situ Dr. Fakhrur lebih menyoroti pada persoalan-persoalan Kiai Imad dan eksesnya. Sementara ada ekses yang luar biasa dari kenasaban yang tidak disoroti oleh Dr. Fakhrur. Bahkan salah satu pentolannya dari klan ini yang bernama Habib Rizik Syihab itu sampai mendirikan apa yang disebut dengan Front Pembela Islam, yang salah satu atau visi misinya diantaranya adalah ingin menganulir kesepakatan para pendiri bangsa ini di dalam berbangsa dan bernegara. FPI mencoba untuk berpikir realistis. Oh, ini nggak gampang untuk menyatukan negara-negara. Kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Nah, cuman yang jadi persoalan, bagaimana cara menegakkannya? Nah, disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah. Anda bisa baca, kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin, Munas yang sebelumnya. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamnya. Mau merubah NKRI menjadi NKRI bersyariah, bahkan mau ingin di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ini kan jangan dianggap sepele, Pak Fakhrur Razi. Ingin mengubah negara dengan mengadopsi sistem yang produknya dari Timur Tengah, yang artinya mengkhianati para pendiri bangsa yang mayoritas adalah para ulama Nusantara. Tentu saja ini adalah salah satu daya rusak terparah atas klaim sebagai keturunan Rasulullah, jika klaim sepihak dari golongan mereka terus dipercaya oleh bangsa kita. Yang harus difahami adalah ini bukanlah tentang mengeneralisir semua Habib bejat kelakuannya, tapi ini adalah tentang pengakuan kalian terhadap golongan mereka sebagai zuriat Rasulullah, yang membuat umat Islam bangsa Nusantara mengikuti apapun fatwa dari golongan mereka, sebab menganggap mereka adalah keturunan dari nabinya. Ini sama persis dengan kejadian perang di Cilegon tahun 1888, di mana ketika rakyat Banten yang dipimpin oleh para ulama Nusantara berperang melawan Belanda. Umat Islam bangsa Nusantara menjadi tidak solid dan terpecah belah setelah orang yang katanya adalah zuriat Rasulullah, si Mufti Batavia Usman bin Yahya, mengeluarkan fatwa bahwa jihad melawan Belanda yang dipimpin para ulama hukumnya tidak sah, dan dihukumi pula sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang jelas haram hukumnya. Haruskah pengalaman pahit di masa lalu kembali terulang juga? Akibat ulah konyol para petinggi PBNU yang terus membela kaum Habib yang sudah jelas nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah, baik diuji melalui kitab nasab maupun diuji menggunakan teknologi genetika. Dan jika seandainya nanti PBNU mengeluarkan sikap resminya, dan sikap resminya tersebut ternyata membela nasab palsu kaum keturunan Ubaidillah, maka sungguh kita warga Nahdiyin di arus bawah tidak akan pernah gentar untuk terus menyuarakan ini semua, meskipun terpaksa harus berhadapan dengan orang-orang yang bergelar ulama.